Bab 3206. Tetua dan Gerbang Kuno. Semua orang yang melihatnya tercengang seketika. Apa yang terjadi? Kapal bintang milik semua orang dipastikan sama, tetapi kenapa kecepatan kapal bintang itu seolah sedang terbang? Dan kapal bintang itu dikemudikan dengan begitu cepat, apakah karena orang-orang itu sedang mengejar sesuatu? Ada hal apa yang pantas dikejar di depan sana? Wahai para teman seiman, aku lihat sepertinya itu kapal bintang milik Eric Kin. Maksudmu Eric Kin? Pejuang kebanggaan yang mendadak terkenal dan telah membunuh Yason Chang itu. Benar, aku juga sudah melihat dengan jelas, memang dia. Sebelumnya aku sempat merasa curiga dengan peringkatnya yang naik begitu cepat, tetapi kini kelihatannya orang itu benar-benar lihai. Aku juga baru pertama kali melihat, ternyata lapisan es yang membeku mampu membuat kecepatan kapal bintang meningkat. Benar, aku bodoh sekali, kenapa dari dulu tidak pernah terpikir, bisa mencoba seperti itu. Mungkin saja ada banyak cara bagi kita dalam menembus tempat-tempat berbahaya itu. Semua orang berbondong-bondong menyampaikan pendapat, dalam seketika merasa sangat terkejut. Sebelumnya mereka sibuk menerka-nerka bagaimana cara Eric Kin mencapai semua yang dimiliki saat ini. Alhasil melihat teknik penambah kecepatan di atas es yang dilakukannya, mereka sama sekali tidak menyangka, kini mereka merasa seperti orang kampung yang tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan merasa, sepanjang perjalanan ini Eric Kin pasti telah menggunakan berbagai jenis teknik unik. Oleh karena itu, semua perhatian mereka ditujukan pada Eric Kin, mulai membicarakan berbagai tempat berbahaya yang telah didatangi sebelumnya, berpikir apakah ada cara yang telah mereka lewatkan. Saudara Yuan, kehadiran Eric Kin kali ini benar-benar merampas nama baik kita. Di atas kapal bintang, Yamin Wei berekspresi cemberut sembari berkata pada Sonny Yuan. Sebagai peringkat satu dalam galaksi, seharusnya di akhir perjalanan itu mereka menikmati kebanggaan yang tidak terbatas, menjadi bahan pujian dan pusat perhatian semua orang. Hasilnya, Eric Kin yang melaju cepat bagai sedang terbang itu, seketika merampas semua perhatian orang. Lalu apakah kamu punya cara lain? Sonny Yuan hanya tersenyum datar, tetapi setelah itu, terlintas ekspresi heran pada wajahnya. Sepengetahuan dia, Eric Kin bukanlah orang yang suka dengan sensasi, pergerakannya yang begitu buru-buru pasti ada alasan. Hanya saja, urusan apa lagi yang bisa begitu penting di dalam galaksi? Di kejauhan, melihat Eric Kin melaju cepat bagai sedang terbang, Pak Tua Galaksi pun menggaruk kepala, merasa pusing dibuatnya. Lain kali harus menambahkan larangan membekukan air di dalam peraturan galaksi, kenapa anak itu berkali-kali menemukan cara membuatku kesulitan. Pertama-tama dia membelah galaksi, lalu menggunakan fase penilaian dalam menghabisi kultivasi iblis setan bumi, kini dia malah menggunakan lapisan es untuk menambah kecepatan. Meskipun hal itu bukan terpikir oleh Eric Kin, tetapi orang-orang tetap saja menuduhkan kesalahan itu pada dirinya. Dan berkat Eric Kin beserta kelompoknya melaju cepat, tak lama kemudian sebuah cahaya terang menyilaukan mata tercipta di depan mata. Cahaya terang itu menghubungkan langit dan bumi, dengan ujung tidak terlihat oleh mata. Cahaya terang dengan warna bervariasi itu bagai turun dari langit, menerangi tubuh semua orang. Pantulan-pantulan yang tercipta membuat suasana hati sangat gembira. Akhirnya sampai juga. Melihat cahaya itu, semua kultivator menghela nafas. Setelah cahaya lewat, daratan di depan pun tiba. Ini menandakan, perjalanan galaksi mereka telah mencapai titik akhir. Setelah ini mereka akan segera menerima hasil. Wahai para teman seiman, aku merasa sangat bahagia ada kalian yang menemani di sepanjang jalan.
Setelah ini akan ada lebih banyak pembunuhan dan perebutan di daratan. Semoga tidak menghancurkan kedamaian di antara kita. Tenang saja soal itu, kita sudah pernah melewati hidup dan mati bersama, sudah seperti saudara. Tiba saatnya nanti jika saling bertemu, kita akan bekerja sama. Melihat sudah akan tiba di tempat tujuan, orang-orang pun saling berpamitan, saling mengenang waktu bersama mereka selama ini. Kapal bintang mereka berbeda dengan yang lainnya. Di bawah pimpinan Eric Kin, hubungan antar kultivator bukan saling memanfaatkan, melainkan saling berkorban dan bekerja sama. Soal benda-benda seperti alat transmisi suara dan lainnya, mereka telah saling bertukar sebelumnya. Kini perpisahan akan segera terjadi, hati pun terasa tidak menentu. Eric Kin menghirup nafas dalam, entah dengan kekuatan seorang master mulia galaksi, dia sungguh bisa menyelamatkan Vinola Su atau tidak. Ritz Sun juga menaruh harapan dalam hati. Yang dia pikirkan adalah bisa menghidupkan Firdo Zhang kembali. Kecepatan kapal bintang tidak berkurang, tidak lama kemudian mereka pun tiba pada cahaya terang di depan mata. Dan saat menembus cahaya itu, tanda pada tangan semua orang pun berkilau. Setelah itu, turunlah pilar cahaya dari atas langit yang membuat semua bayangan orang terselimuti, mereka pun hilang di dalam cahaya. Di saat inilah, kejadian itu membuat ekspresi wajah sebagian kultivator dalam kapal bintang lain berubah total. Mereka menyadari tanda di pergelangan tangan masing-masing mulai berkilau. Setelah itu, para kultivator itu bagai diselimuti oleh sebuah kekuatan besar, badan mereka lenyap dari masing-masing kapal bintang, meninggalkan kultivator lainnya terdiam bengong di sana. Eric Kin pun merasakan pandangan menjadi sangat terang saat masuk ke dalam cahaya. Setelah penglihatan kembali normal, dia tiba di sebuah ruang putih di antara langit dan bumi. Itu adalah sebuah ruang hampa, sedikit mirip dengan tempat bertemu Pak Tua Galaksi waktu lalu. Selain langit dan bumi, serta sedikit kabut, tidak terlihat apapun lagi. Hampir di saat bersamaan, Eric Kin menyadari ada bayangan-bayangan yang juga melayang di dua sisi tubuhnya. Tetapi orang-orang itu tertutupi kabut putih, hanya terlihat bentuk tubuhnya secara samar-samar, belum dapat dikenali siapa saja mereka. Eric Kin mencoba melangkah maju, namun sebuah cahaya terang menghalangi jalannya. Kelihatan jelas, tempat itu tidak mengizinkan orang-orang berpindah sesuai keinginan. Apakah orang-orang itu, Johanni dan lainnya? Mata menoleh kedua sisi, Eric Kin mengerutkan kening lagi, lalu menggelengkan kepala. Orang-orang yang muncul bersamanya itu, berjumlah belasan orang, namun tidak sampai 17 jumlahnya. Di saat Eric Kin mengamati orang-orang di sana, orang-orang itu juga sedang mengamati lingkungan sekitarnya. Ada juga kultivator yang tidak sabar akhirnya bertanya. Tiba-tiba pandangan menjadi gelap, lalu tiba di tempat ini, siapa yang tahu di mana ini? Tidak tahu jelas, tetapi tanpa perlu ragu lagi, ini di dalam wilayah rahasia galaksi. Wahai para teman seiman, apakah yang hadir di sini, semuanya pemimpin dalam masing-masing kapal bintang? Saudara, coba kamu lihat dengan jelas, di sini ada 11 orang, sedangkan jumlah kapal bintang hanya ada 10 buah, tidak, 9 buah, jelas-jelas bukan. Saat orang-orang sedang sibuk menerka, kabut di depan mata mendadak bergetar, setelah itu seorang pria tua berambut abu-abu turun dari atas langit, melayang di hadapan mereka. Pria tua itu melambaikan tangan seolah menciptakan angin, membuat kabut di hadapan orang-orang sedikit berkurang. Mereka dapat melihat pria tua itu berdiri di atas sebuah podium, dengan sebuah gerbang setinggi 3 meter bernuansa kuno di belakangnya. Gerbang itu berdiri sendiri tanpa dinding di samping, yang ada hanyalah kabut putih yang tebal,
terlihat sangat mengagumkan, siapapun tidak tahu benda apa itu. Wahai para teman seiman, kalian tidak perlu menebak lagi, semua yang kalian bingungkan akan aku jelaskan setelah ini. Dua mata pria tua berambut abu-abu itu bersinar terang melihat semua orang di sana, membuat situasi sontak hening. Perkenalkan dulu, aku Tetua Bintang, seharusnya tidak asing lagi bagi kalian. Menghadap senior. Tidak sedikit kultivator yang mendengarnya segera memberi hormat. Tentu saja mereka tahu, dalam wilayah rahasia galaksi terdiri dari galaksi dan daratan galaksi. Pak Tua Galaksi hanya bertanggung jawab menjemput para kultivator, dan memastikan kelancaran dalam perjalanan galaksi, sedangkan setibanya di daratan, yang bertanggung jawab adalah Tetua Bintang. Bersambung.